Apakah kamu pernah pergi ke sawah bersama Abah? Dan ketika kamu sampai, ternyata sawahnya gundul. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita simak video ini. Wah, ternyata tanpa kita sadari, di lingkungan sekitar kita marak terjadi kasus pencemaran yang disebabkan oleh interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup penyebab pencemaran? Bagaimana bisa? Contohnya seperti atau seperti Jadi, berdasarkan peristiwa tersebut, menurut kamu, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan peristiwa masuknya atau dimasukkannya suatu zat, makhluk hidup, maupun komponen lainnya yang dapat menyebabkan perubahan pada tatanan lingkungan. Pencemaran dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu manusia. Maka, suatu lingkungan akan mengalami perubahan ke arah negatif, seperti pada kasus tadi. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Bukankah sangat memprihatinkan? Jika terus dibiarkan, maka akan menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan kimia atau zat tercemar ke dalam tanah, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif pada tanah dan organisme yang hidup di dalamnya. Akibatnya, kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah dapat menurun, sehingga tanah tidak dapat lagi menunjang kehidupan tumbuhan dan organisme yang ada di dalamnya secara optimal. Bahkan, organisme dapat mengalami kematian. Apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah? Limbah domestik. Seperti ini. Limbah pertanian. Contohnya seperti pestisida digunakan petani untuk menghilangkan hama tanaman, tetapi jika berlebihan dapat menjadi polutan pencemar tanah. Sekarang, kamu sudah mengetahui apa itu pencemaran tanah. Jadi, kita harus tetap menjaga ekosistem agar tetap terjaga ya. Ekosistem? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri atas komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya baik biotik maupun abiotik. Tapi, apa itu faktor biotik dan abiotik? Faktor biotik adalah bagian hidup dari lingkungan termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Contohnya seperti ini. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen lingkungan berupa sumber daya tak hidup yang mencakup kondisi fisik dan kimia dalam ekosistem. Contohnya seperti ini. Tanah, air, dan cahaya matahari. Kedua komponen tersebut akan berinteraksi loh. Interaksi dapat terjadi antar dua makhluk hidup atau lebih, maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, apa sajakah interaksi antar faktor biotik? Kompetisi adalah persaingan antara dua spesies untuk memperebutkan makanan atau habitat yang sama. Jika kompetisi terjadi antara dua spesies yang sama, hal ini disebut kompetisi intraspesies. Sedangkan jika terjadi antara dua spesies yang berbeda, maka disebut interspesies. Predasi adalah kegiatan pemangsaan, seperti sapi yang sedang memakan rumput, atau beruang yang sedang memakan ikan. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Jika kedua organisme diuntungkan, maka disebut simbiosis mutualisme. Contohnya adalah lebah dan bunga.
Sedangkan jika satu untung dan satu rugi, itu disebut simbiosis parasitisme. Contohnya adalah manusia dan kutu. Sedangkan jika salah satunya untung dan salah satunya tidak rugi, disebut simbiosis komensalisme. Contohnya adalah hiu dan ikan remora.